Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kami beri tema pengalaman rohani tidak identik dengan pertumbuhan rohani. Nats yang akan kita baca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat dalam pelayanan Yesus pernah didatangi oleh 10 orang sakit kusta. Semuanya boleh mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Tapi anehnya, yang kembali mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus hanya 1 orang. Yang 9 kemana? Ini artinya bahwa mengalami mujizat kesembuhan ilahi tidak secara otomatis membuat orang itu bertumbuh. Artinya tidak membuat orang itu bertobat atau memuliakan Tuhan atau mengikut Kristus seperti yang ke-9 orang tadi. Mengalami banyak pengalaman rohani tidak identik, tidak selalu berarti bertumbuh secara rohani. Bangsa Israel misalnya, mereka mengalami berbagai mujizat yang ajaib. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Tuhan menurunkan tulah-tulah atas bangsa Mesir yang jahat itu. Mereka mengalami mujizat bisa menyeberangi Laut Teberau. Mereka melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Makanan mereka pun diturunkan dari langit secara ajaib. Namun realitanya tidak membuat bangsa Israel bertobat. Bangsa Israel sering menjadi tegar tengkok dan keras kepalanya. Dengan bahasa yang sederhana, mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan. Bahkan ketika tantangan itu datang, Bapak Ibu, mereka ingin kembali ke Mesir untuk menjalani kehidupan yang lama. Sungguh menyedihkan. Makin bertumbuh, seharusnya mereka makin mengalami. Namun sebaliknya, pertumbuhan rohani akan membawa kita masuk ke dalam berbagai pengalaman bersama Tuhan. Ketika kita semakin mencari Tuhan, pengalaman-pengalaman yang indah dan ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin suci, ketika kita semakin kudus di dalam hidup kita, maka pengalaman-pengalaman dari Tuhan yang luar biasa itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Bertumbuh dalam kesetiaan pelayanan misalnya akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman pelayanan yang semakin dahsyat dan luar biasa. Awalnya Paulus hanya bersaksi ke sana kemari, namun karena kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya Roh Kudus mengurapinya semakin dahsyat. Karunia-karunia ilahi diberikan Tuhan kepadanya dan dianggap dia sebagai Rasul Allah yang luar biasa. Karena itu yang penting bukan sekedar pengalamannya, namun pertumbuhannya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami tanpa bertumbuh itu berbahaya. Pengalaman rohani tanpa dibarengi dengan pertumbuhan rohani bisa menjadi sangat berbahaya. Misalnya, jika kita mengalami dilepaskan dari roh-roh jahat namun tidak bertumbuh secara rohani, maka roh-roh jahat itu akan masuk lagi ketika hidup kita dalam keadaan kosong. Dan roh jahat yang jahat itu akan menambahkan kejahatannya di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan yang menengahkan pengalaman tanpa pertumbuhan akan membuat kita menjadi sombong.
sehingga cenderung menghakimi orang-orang lain yang dianggapnya kurang berpengalaman. Demikian juga para hamba Tuhan bisa menjadi sombong karena merasa bahwa dia bisa jemaat dijamah Roh Kudus dan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling diurapi, yang sangat hebat, dan kemudian meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain, sehingga menjadi sombong. Oleh karena itu, biarlah kita tidak menjadi sombong dan terus rendah hati, percaya kepada Tuhan, hidup terus bertumbuh di dalam iman, maka iman itu akan membawa pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh secara iman kami dengan baik. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.